Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AM Project. Kali ini kita akan membahas mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Penyertaan menurut Strafrechtordnung merupakan dasar memperluas dipidananya orang. Penganutnya adalah Simons van Hattum Haswinkel Suringa, yaitu penyertaan dianggap sebagai pertanggungjawaban pidana. Penyertaan bukanlah suatu delik karena bentuknya tidak sempurna. Menurut Tatbehtan-Auddenengran, dasar memperluas dapat dipidana perbuatan. Penganutnya adalah Mullatno Pompe Ruslan Saleh. Penyertaan dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana. Penyertaan adalah suatu delik, hanya bentuknya yang istimewa. Bentuk-bentuk penyertaan. Penyertaan dibagi menjadi dua, yaitu pembuat atau dader, diatur di pasal 55 KUHP. Kemudian pembantu, medepleger, pasal 56 KUHP. Pembuat atau dader, pasal 55 KUHP. Dader dibagi menjadi 4, yaitu pleger, pelaku utama, yang menyuruh lakukan, downpleger, turut serta atau medepleger, penganjur, uitlokker. Kemudian pembantu, medepleger, pasal 56. Bentuk-bentuk pembantuan. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan, pembantu pada saat kejahatan sebelum dilakukan. Pandangan mengenai dader atau pelaku. Pandangan luas. Dader meliputi seluruh bentuk pembuat sebagaimana yang disebut dalam pasal 55 KUHP. Pandangan dalam arti sempit, dader hanya disamakan dengan pembuat material, pleger, atau pelaku utama. Pleger, definisi: orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Dalam praktek sulit menemukan, terutama dalam hal pembuat undang-undang, tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi pembuat. Pedoman untuk menentukan pleger atau pelaku utama. Peradilan Indonesia, pembuat dalam arti sempit ialah orang yang menurut pembuat undang-undang dianggap sebagai orang yang harus bertanggung jawab. Peradilan di Belanda, dader dalam arti sempit ialah orang yang mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk mengakhiri keadaan terlarang, tetapi tetap membiarkan keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus. Pompe, dader dalam arti sempit ialah orang yang mempunyai kewajiban untuk mengakhiri keadaan terlarang. Permasalahan kedudukan pleger dalam pasal 55 KUHP janggal. Pasal 55 berada di bawah bab kelima, yakni penyertaan dalam tindak pidana. Jadi kalau pembuatnya tunggal, maka tidak ada penyertaan. Dapat dipahami karena pasal 55 menyebut mereka yang dipidana sebagai pembuat, jadi pleger masuk di dalamnya menurut Pompe. Karena pasal 55 menyebut
siapa-siapa yang dinamakan pembuat, jadi Plecher termasuk di dalamnya. Haswinkel Suringa. Don Plecher, orang yang menyuruh lakukan. Don Plecher adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantaranya diumpamakan sebagai alat. Don Plecher menyuruh lakukan ada dua pihak, pembuat langsung Omdiliger autor Pisicus manus ministra. Kemudian pembuat tidak langsung Middeliger Don Plecher autor intellectualis atau moralis manus domina. Unsur-unsur yang ada pada Don Plecher yaitu alat yang dipakai itu adalah manusia. Alat yang dipakai itu berbuat, bukan alat yang mati. Alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Atau ciri Don Plecher. Misalkan adalah orang gila, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Syarat yang menyebabkan alat Don Plecher tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu tidak sempurna pertumbuhan jiwanya atau rusak jiwanya. Pasal 44. Bila ia berbuat dalam keadaan daya paksa. Pasal 48. Bila ia berbuat atas perintah jabatan yang tidak sah, tetapi ia yakin bahwa perintah tersebut sah. Bila pasal 51 ayat 2. Bila ia sesat mengenai salah satu unsur delik. 5. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti itu untuk kejahatan yang dimaksud. Catatan poin 4 dan 5, alat tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dia dalam keadaan afwezigheid van alle schuld. Tidak ada kesalahan sama sekali. Apakah orang yang menyuruh lakukan harus berkualitas atau kedudukannya sama dengan pelaku? Harus. Rasionya adalah tidaklah mungkin seseorang menyuruh lakukan orang lain melakukan sesuatu yang A sendiri tidak dapat lakukan. Misal, A bukan pegawai negeri, orang yang berwenang, oleh karena itu dia tidak bisa dikatakan sebagai pembuat langsung. A orang biasa menyuruh B pegawai negeri untuk menandatangani proposal pencairan dana fiktif untuk BLT. B tidak mengetahui bahwa proposal itu fiktif. A tidak bisa dikatakan sebagai Don Plecher, penyalahgunaan jabatan pada tipikor. Tidak harus. Seseorang yang menyuruh lakukan tidak harus mempunyai kualitas yang sama dengan orang yang disuruh lakukan. Misal, A membius B. Seorang petugas patwal dengan memberi obat tidur pada minumannya. A bukan polisi. Kemudian ketika B menjalankan mobilnya, B mengantuk dan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan orang mati. Dapatkah Don Plecher terjadi pada delik culpa? Dapat. Misal A mandor menyuruh B kuli bangunan melempar batu ke arah bawah. B yakin bahwa A telah mengadakan pengamanan bahwa di bawah tidak ada orang. Terus B melempar palu tersebut kena kepala orang lain dan mati. Pasal 359 KUHP. Delik culpa kelalaian. Mede Plecher. Definisi MVT. Orang yang turut serta melakukan mede Plecher ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu kejahatan. Pompey memberi syarat kemungkinan adanya mede Plecher. Yang pertama, mereka masing-masing memenuhi unsur dalam rumusan delik. 2. Salah seorang
memenuhi rumusan delik dan yang lainnya tidak. Ketiga, tidak seorang pun memenuhi rumusan delik, tapi mereka bersama-sama mewujudkan delik tersebut. Pasal 363 ayat 1 ke 5. Syarat adanya medepleger, adanya kerjasama secara sadar. Tidak harus ada permufakatan jahat terlebih dulu, tetapi yang penting harus ada kesengajaan untuk melakukan kerjasama dan ditujukan untuk memenuhi rumusan delik. Tidak ada medepleger kalau berbeda tujuan. Misal, salah satu menghendaki penganiayaan dan yang satu menghendaki matinya korban. Adanya kerjasama secara fisik, yakni perbuatan pelaksanaan secara langsung. Apakah medepleger harus memiliki kualitas sebagai pleger? Sebagai pelaku? Harus. Rasio. Setiap orang yang turut serta, ada pleger dan yang turut serta, dan ada timbal balik. Apabila tidak ada hubungan timbal balik untuk mewujudkan rumusan delik, maka tidak ada medepleger. Tidak harus. Misal, A memegang motor B untuk dijual. C. Kakak A menggadaikan motor B untuk kepentingan sendiri. Dengan persetujuan A dinyatakan salah melakukan tindak pidana penggelapan dan C turut serta melakukan penggelapan. Mungkinkah medepleger pada delik culpa? Mungkin. Misal A seorang instruktur mengemudi mobil B, muridnya. B duduk di belakang kemudi dan A duduk di samping. Sampai di jalan raya karena gugup B menabrak orang lain dan mati. Pasal 55 junto pasal 359. Witlocker. Witlocker merupakan penganjur, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan undang-undang. Sarana-sarana itu terdapat pada pasal 55 ayat 1 dan ke-2. Perbedaan Witlocker dan Downpleger. Witlocker sarana yang digunakan ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Pembuat material dapat dipertanggungjawabkan. Downpleger sarana menggerakkannya tidak ditentukan secara limitatif. Pembuat material tidak dapat dipertanggungjawabkan. Syarat-syarat penganjuran yang dapat dipidana. Yang pertama adalah adanya kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan perbuatan yang dilarang. Kedua, menggerakkan dengan menggunakan sarana-sarana yang telah ditentukan undang-undang. Ketiga, putusan kehendak pembuat material ditimbulkan oleh apa yang dicantumkan dalam poin 1 dan 2. Keempat, pembuat material tersebut melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau percobaan melakukan tindak pidana. Kelima, pembuat material tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dapatkah penganjuran untuk delik culpa? Tidak dapat. Karena membujuk untuk melakukan tindak pidana harus dilakukan dengan sengaja. Mungkin terjadi. Misalkan orang yang sengaja menyuruh orang lain melakukan delik culpa, berarti orang yang menyuruh melakukan tersebut mempunyai kealpaan yang diisyaratkan undang-undang. Misal, contohnya A pemilik mobil meminjamkan mobilnya pada B untuk dibelikan sesuatu di pusat kota. Atau B tidak bisa menyupir, tapi B menyanggupinya karena ingin belajar nyupir. B kemudian mengendarai mobil tersebut dan belum sampai tujuan B menabrak orang lain dan meninggal dunia. B dipersalahkan melakukan tindak pidana pasal 359 dan A sebagai penganjur. Pasal 35 kelalaian mengakibatkan kematian. Mungkinkah ada percobaan penganjuran atau penganjuran yang gagal? Penganjuran yang gagal ini
terjadi apabila orang yang dibujuk tersebut tidak mau melakukan atau mau melakukan tetapi tidak sampai pada perbuatan yang dapat dipidana. Masalah ini terjadi sebelum adanya pasal 163 bis. Ada dua pendapat. Satu, pendapat yang pertama, tidak ada penganjuran apabila penganjuran tersebut gagal. Pendapat yang kedua, penganjuran yang gagal tetap bisa dipidana. Pertanggungjawaban penganjur. Pasal 55 ayat 2 menyatakan bahwa penganjur dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang sengaja dianjurkan beserta akibat-akibatnya. Ervorschaftung itu adalah beberapa mengenai penganjuran. Sekian mengenai divisi-divisi penyertaan yang telah saya sampaikan. Semoga menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum di Indonesia. Semoga ilmu ini bermanfaat. Apabila belum mengerti tentang penyertaan bisa membaca di literasi-literasi yang lainnya mengenai penyertaan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.